Bu Ani, silakan Bu. Iya Pak, matur suwun. Saya ini Pak ya, kami dari CKP ini kan ada aksi nyata di Modul 1.4 tentang budaya positif. Nah ini saya mohon izin kepada Bapak untuk melakukan aksi nyata tersebut. Silakan apa yang menjadi tugas untuk dilakukan, dan saya mengizinkan dan saya mendukung untuk kegiatan Ibu yang berkaitan dengan calon guru. Kapan berdasarkan Bu? Ini nanti berarti saya melakukan aksi nyata kepada anak saya di kelas 7 SD dahulu. Kemudian nanti hasilnya akan saya imbaskan dengan teman-teman beserta dengan isi dari modul 1.4. Nanti akan saya laksanakan insya Allah hari Sabtu Bapak tanggal 10 September. Jadi silakan untuk guru-guru yang terlibat mohon untuk dikomunikasikan dengan baik, dan saya berdoa mudah-mudahan apa yang jadi program sudah dapat berjalan dengan lancar. Matur nuwun atas dukungan dan motivasi Bapak kelas sama ini kepada saya. Kami matur nuwun Pak. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu guru semua dalam acara pengimbasan budaya positif calon guru penggerak angkatan 5 Kabupaten Pekalongan. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pengimbasan budaya positif. Semoga acara ini nanti dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, agar acara pada pagi hari ini bisa berjalan lancar, mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Baik, kita mulai saja untuk pengimbasan ini. Ini yang pertama, sebelum saya tampilkan materi pada pagi hari ini, saya akan menampilkan sebuah lagu yang pada saat ini menjadi lagu favorit saya. Ya, nanti coba Bapak Ibu cermati liriknya dan nadanya. Nggih.
Baik Bapak Ibu sekalian, tadi kita telah bersama-sama mendengarkan sebuah lagu. Ada yang tahu kira-kira judulnya apa ya? Iya, Pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita telah ketahui bersama bahwa muara dari kurikulum Merdeka ini adalah membentuk murid-murid kita berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Baik, sekarang kita akan mulai pengimbasan materi budaya positif. Jadi di sini nanti kita belajar bareng ya. Jadi saya di sini itu bukan merupakan yang apa ya, istilahnya bukan karena saya terpandai atau sudah pintar, bukan, tapi di sini kita saling belajar dan saya berusaha untuk mengimbaskan ilmu yang telah saya dapatkan. Baik Bapak dan Ibu, kita mulai saja bahwa Ki Hajar Dewantara ini dengan filosofi pendidikannya, beliau beranggapan mempunyai teori bahwa maksud pendidikan itu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Jadi di sini beliau mengibaratkan kita itu seperti petani, ya. Jadi petani itu kan ada sawah atau ladang, kemudian ada bibitnya itu juga macam-macam ya Bapak Ibu ya. Ada bibit jagung, kemudian ada padi. Lah, bibit-bibit ini mempunyai kodratnya sendiri-sendiri. Tidak mungkin yang ditanam itu padi tapi tumbuhnya jagung. Tidak mungkin yang ditanam jagung nanti tumbuhnya padi. Jadi kita itu menuntun anak dengan kodrat yang ada. Lah, tugas kita adalah memberi tuntunan kepada mereka agar tumbuhnya itu bisa optimal. Ya, kita kembangkan karakter-karakter yang baik yang ada pada diri murid-murid kita. Kemudian kita pupuk potensi-potensi dasar yang mereka punyai. Ibaratkan petani itu kan kalau ladangnya ada hama, segera kita apa Bapak Ibu? Semprot ya. Sama demikian juga dengan kita. Kita harus menghilangkan segala sesuatu yang dapat mengganggu tumbuh kembang anak didik kita. Tetapi ingat, kita tidak boleh memaksa murid-murid kita. Jadi hanya apa? Menuntun. Nah, baik Bapak Ibu. Lah, kalau kita sudah menuntun anak didik kita, baik dari segi akademik maupun dari karakter. Nah, ini tadi, murid yang berbudi pekerti baik, bahagia, maka dia akan bisa menuju ke profil pelajar Pancasila. Nah, ini Bapak Ibu, titik berat pada pembahasan pada pagi hari ini. Jadi ladang atau sekolah ini harus ramah. Jadi kalau kita sebagai murid itu di sini itu yang sudah sudah ada sejak dulu itu adalah sekolah ramah anak ya. Jadi di kurikulum Merdeka ini juga sama, bahwa anak yang mempunyai profil pelajar Pancasila ini dapat diterapkan jika berada di dalam pendidikan dengan budaya yang positif. Budaya positif ini kami terima di modul 1.4. Jadi kami selaku CGP itu sudah mempelajari
modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak, kemudian ketiga adalah visi guru penggerak, kemudian yang 1.4 ini adalah budaya positif. Di sini kami di budaya positif ini kami mempunyai kewajiban untuk menularkan, ya, jadi tidak mengajari tapi menularkan apa yang telah kami dapat dalam pendidikan kami. Baik Bapak Ibu sekalian, agenda pada hari ini yang pertama adalah pembukaan, kedua tujuan pengimbasan, 3 eksplorasi konsep, 4 berbagi praktik baik, 5 tanya jawab, dan yang keenam adalah refleksi. Tadi sudah kita buka dengan bacaan basmalah, kemudian yang kedua agendanya adalah saya akan menyampaikan tujuan dari pengimbasan ini. Yang pertama adalah Bapak Ibu guru semua memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan lingkungan yang memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Kemudian yang kedua, guru dan komunitas sekolah bersama-sama mengembangkan dan mewujudkan visi sekolah yang berpihak pada murid dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang ketiga adalah memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Bapak Ibu sekalian, ini ada pertanyaan tematik, ada 3 pertanyaan. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin pada anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Monggo, siapa yang bisa menjawab? Bapak Iqmal, coba pendapat Anda bagaimana? Monggo. Baik, terima kasih untuk waktunya Ibu Anis. Saya setuju dengan poin yang ketiga, tapi kurang begitu yakin dengan poin yang 1 dan 2. Ya. Baik, terima kasih. Sekarang kalau yang nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju nama mboten nggih? Setuju mboten? Setuju mboten? Monggo Bu Monica. Berdiri atau duduk dulu? Monggo. Oh ya. Baik, terkait dengan pernyataan yang pertama yaitu hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kami setuju, saya pribadi setuju, tapi ada beberapa kasus di mana beberapa anak perlu mendapatkan perlakuan khusus. Dengan hukuman tidak dapat mengubah karakter mereka, tapi mungkin kita perlu cara lain agar dia lebih disiplin seperti itu. Dan untuk yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Oke, terkait dengan hal positif membaca nih Bu, nggak semua anak suka membaca, dan apabila kita berikan treatment seperti itu baik bagi mereka, tapi belum tentu esensinya mereka dapat gitu. Mereka hanya mungkin akan membaca di depan kita saat kita mengawasi, tapi ketika saat ditanya apa yang sudah kalian baca, mereka belum tentu bisa menjawabnya gitu. Mereka hanya membaca sekedar formalitas. Dan membersihkan halaman itu juga baik, tapi nanti akan ada masanya anak itu akan nggak apa-apa dapat hukuman, paling bersih-bersih sekolah doang kayak gitu. Jadi itu, oh ya, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, ini sangat baik dan saya juga setuju. Bagi anak-anak itu dapat meningkatkan motivasi mereka untuk lebih giat lagi, seperti itu.
Terima kasih Ibu Maulida yang telah memberikan jawabannya yang super luar biasa. Setuju ya teman-teman ya? Boleh tepuk tangan? Baik, ini pertanyaan pemantiknya kita simpan dulu. Sekarang kita akan melihat dulu sih apa sih modul 1.4 budaya positif tersebut yang nantinya ada hubungannya dengan pertanyaan pemantik yang saya sampaikan ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, konsep-konsep kunci yang ada dalam budaya positif ini ada 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Sedangkan yang keempat adalah kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam adalah keyakinan kelas. Dan terakhir adalah segitiga restitusi. Bapak Ibu sekalian, dijawab dengan santai saja. Kira-kira ke-7 ini ada yang pernah berkenalan dengan topik-topik ini? Pak Bintang sudah pernah kenal? Sama kalau begitu. Saya juga dulu tidak tahu tentang konsep-konsep kunci dalam budaya positif. Saya baru kenal ini setelah mengikuti pendidikan CGP. Maka Bapak Ibu guru sekalian jangan ragu-ragu ya. Nanti kalau ada pembukaan seleksi calon guru penggerak, monggo daftar karena di dalamnya terdapat banyak ilmu yang dapat kita serap. Mungkin penyerapan panjenengan sedoyo ini lebih baik daripada saya. Jadi jangan ragu-ragu, ini yang masih muda. Bu Vita, Pak Iqmal nanti bisa mendaftar ya. Baik, Bapak Ibu guru, kita lanjutkan. Yang pertama adalah tentang perubahan paradigma belajar. Bisa minta tolong ya, saling berpasangan. Bu Tias dengan Bu Alimah di tempat duduk tidak apa-apa. Kemudian Ibu Eni dengan Ibu Vita, Pak Aji dengan Pak Iqmal, Bu Iin dengan Bu Maulida ya. Ini bukan soal ya Bapak Ibu. Kita ibaratkan ya, salah satu dari rekan kita, misalkan Mas Aji berpasangan dengan Pak Iqmal ya. Nanti pura-puranya Pak Iqmal ini di tangannya yang di dalam genggaman Pak Iqmal ini ada sesuatu yang berharga sekali. Terserah jenengan mau membayangkan apa yang berharga untuk diri panjenengan. Ya, di dalam genggaman. Pak Aji jangan ikut-ikut menggenggam, tapi Pak Aji merayu Pak Iqmal dengan sekuat tenaga biar apa yang di dalam genggaman Pak Iqmal ini bisa berpindah tangan ke Pak Aji. Kemudian ada yang tanya, Bu, ini nanti Pak Iqmalnya mau memberikan atau enggak? Ya, mau nggak terserah Pak Iqmal mau memberikan atau enggak. Begitu ya, berpasang-pasangan ya. Siap? Iya, 1, 2, 3. Santai mawon nggih Bapak Ibu nggih. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, rebutannya sudah cukup saja. Ini Bu Vita sama Bu Eni belum berhenti nih. Sudah ya. Coba sekarang ke depan ada yang bisa membantu saya. Bu Tias dengan Bu Alimah boleh, atau Bu Iin dengan Bu Maulida kembali boleh. Ayo Bu Iin dengan Bu Maulida, silakan ke depan. Sini Bu. Baik, Ibu Maulida dan Ibu Iin. Tadi yang memegang siapa? Iya, yang mencoba membuka Bu. Iya. Baik Bu Iin, tadi Bu Maulida berusaha memberikan apa tidak? Tidak. Ya,
Padahal jangan merayu, merebut atau memaksa. Memaksa, merebut dan merayu. Iya, baik Bapak Ibu, ternyata Bu Maulida ini begitu kokahnya mempertahankan apa yang menjadikan apa tadi, barang yang sangat berharga, sesuatu yang berharga. Walaupun Bu Iin ini meminta dengan rayuan, paksaan dan ancaman, enggak Bu? Oh enggak ya. Tapi beliau ini tetap kekeh tidak mau membuka. Baik Bapak Ibu, inilah yang dinamakan dengan kontrol. Oke. Untuk pertemuan pinarak dunia. Jadi Bapak Ibu, yang tadi kita praktekkan itu adalah suatu kontrol ya. Jadi sebenarnya itu kontrol itu ada pada diri siapa ya? Diri kita apa orang lain? Diri kita. Jadi Mbak Maulida ini ingin memberikan, kalau Mbak Maulida ini mau, tapi berhubung tadi beliau tidak mau memberikan, maka ya tidak bisa. Jadi sekali lagi, posisi kontrol di sini adalah di tempat Maulida, itu pada diri kita sendiri. Lah ini juga berhubungan dengan siswa-siswa kita Bapak Ibu. Sebenarnya kita itu tidak bisa mengontrol mereka. Yang bisa mengontrol itu siapa? Mereka sendiri. Jadi ada sebuah teori kontrol yang disampaikan oleh Dr. William Blaser. Beliau mengungkapkan satu, ilusi guru mengontrol murid. Jadi itu hanya sebuah ilusi. Kalau kita selama ini belum beranggapan bahwa saya ini guru, saya bisa mengontrol murid-murid saya, itu hanyalah apa Pak? Ilusi. Karena tadi sudah dipraktekkan ya, ternyata bukan Bu Iin sebagai gurunya, tapi Bu Maulida ini sebagai siswanya tidak mau, ya sudah nggak bisa dikontrol gitu ya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif ini bisa diartikan sebagai bujukan itu bersifat efektif dan bermanfaat. Ternyata tadi juga tidak ada gunanya ya. Walaupun dirayu, diapakan, dibujuk tetap tidak mau diberikan. Berarti yang kedua ini juga merupakan ilusi. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ilusi lagi. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Berarti Bapak Ibu, ya Allah, selama ini saya sebagai guru kok ternyata ilusi semua. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Sama apa tidak ya? Sama ya. Saya juga dulu sebelum mengikuti pendidikan ini tidak tahu. Bahkan Bu Cias dulu pernah mensupervisi saya di kelas. Sepanjang kelas saya memberikan ilusi-ilusi tadi ya Bu ya. Malah kalau ada siswa yang tidak bisa praktek, tahu sendirilah bagaimana ya. Tapi setelah saya mengikuti pendidikan guru penggerak, terutama di modul 1.4 ini, saya baru tahu ternyata selama ini tindakan yang saya lakukan ini tidaklah tepat. Semuanya ilusi. Ini di sini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Ayo Bapak Ibu, sesungguhnya itu tadi yang mempunyai kontrol itu siapa ya? Siapa? Bu Rita? Dirinya sendiri. Iya, diri sendiri. Berarti kalau murid kita yang mempunyai kontrol itu kita apa murid kita ya? Muridnya itu sendiri. Muridnya sendiri. Nah, tapi biasanya kita itu mempunyai stimulus respon bahwa kita mencoba untuk mengubah orang atau murid kita agar mempunyai pandangan yang sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya adalah semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, orang lain
murid tersebut. Kemudian hanya bisa mengontrol orang lain, ya. Ya, sebetulnya kita itu tidak bisa mengontrol orang lain. Memaksa ada pada saat bujukan gagal. Jadi kalau murid kita bujuk, kita rayu untuk berbuat baik kok angel, maka kita paksa. Ya, itu namanya stimulus respon. Yang benar adalah teori kontrolnya kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah, sedangkan teori kontrolnya model berpikir menang. Jadi kalau selama ini kita kan seringnya kalau ada siswa kita melakukan kesalahan, ya kita jarang melakukan teori kontrol. Seringnya adalah apa Ibu? Stimulus respon. Padahal yang terbaik adalah kita melakukan teori kontrol walaupun memang banyak kendala. Saya sendiri dalam menerapkannya banyak menghadapi kendala, tetapi kata fasilitator saya, jangan patah semangat. Iya, karena tonggak dari pendidikan itu ada pada diri Bapak Ibu guru semua. Tanamkan posisi kontrol ini tidak berada pada Bapak Ibu guru, tapi pada murid. Maka dari itu, satu lagi yang masih saya ingat, niatkan untuk niat baik. Insya Allah kalau itu niatnya baik, maka Tuhan akan melancarkan. Itu juga dengan Bapak Ibu semua ya, kita merubah paradigma kita agar menjadi teori kontrol, bukan stimulus respon. Konsep yang kedua adalah disiplin positif. Baik Bapak Ibu, kalau kita mendengar disiplin positif, kira-kira apa yang Ibu bayangkan? Bu Tias, monggo. Kalau saya dengar kata disiplin itu yang ada di benak saya, berarti saya itu tepat waktu. Harus aturan-aturan itu jelas saya laksanakan. Terima kasih jawaban yang luar biasa, Bapak Aji, monggo. Menurut saya untuk disiplin positif itu hampir sama dengan Ibu Tias. Sesuai mematuhi semua aturan yang ada dan bisa menjalani dengan baik. Terima kasih. Baik, berarti Bapak Ibu sekalian ini sudah mempunyai disiplin positif dalam diri Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah satu alternatif terakhir dan kalau perlu tidak perlu digunakan sama sekali. Jadi kalau mendengar kata disiplin, murid-murid kita langsung aduh disiplin, saya harus siap seperti ini. Kalau saya salah berarti saya ditegur, kalau saya salah berarti saya dihukum. Jadi kalau mendengar kata disiplin, kalau kita sebagai guru sudah biasa ya, maksudnya kita orang-orang dewasa yang insya Allah punya disiplin positif. Nah, bagi anak-anak didik kita, murid-murid kita, kalau mendengar kata disiplin, mereka pasti akan teringat dengan peraturan, hukuman maupun hukuman. Itulah Bapak Ibu yang harus kita perbaiki pada diri anak didik kita. Kemudian selanjutnya, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Ya, jadi mendengar disiplin langsung tidak nyaman, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, di sini kalau disiplin positif ini merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Itu yang dinamakan
dinamakan dengan disiplin positif. Disiplin dari dalam diri murid itu sendiri, karena sejatinya murid inilah yang mempunyai posisi kontrol terhadap dirinya sendiri. Jadi bukan kita. Itu ya. Baik Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu berarti motivasi dari dalam murid kita sendiri. Nah, kalau itu sudah tercapai, maka murid-murid kita akan menjadi murid yang berprofil belajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, yang kedua adalah mandiri, kemudian bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Konsep yang ketiga yaitu motivasi perilaku manusia. Bapak Ibu sekalian, bukan hanya kita, murid kita pun mempunyai motivasi dalam berperilaku. Nah, motivasi ini ada 3. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Ini yang dinamakan dengan motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar. Misalkan murid kita ke sekolah harus tepat jam 7 karena nanti jam 7:04 sudah mulai pelajaran. Berarti ini dia takut terlambat, kemudian mendapat sanksi, poin dan sebagainya. Berarti ini adalah motivasi eksternal, bukan internal. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga sama, motivasi eksternal. Saya akan menjawab soal-soalnya Bu Maulida, karena kalau saya bisa menjawab, saya dipuji oleh Bu Maulida, misalkan seperti itu. Itu juga merupakan motivasi eksternal. Nah, yang ini yang perlu kita tanamkan pada diri murid kita sekalian, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah yang dinamakan dengan motivasi internal. Jadi dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, yang terbaik yang sejatinya harus ada dalam diri murid kita adalah menjadi orang yang mereka inginkan, dan mereka mau berbuat baik itu bukan karena faktor dari luar, tapi dari dalam diri sendiri. Ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan sekolah atau keyakinan kelas, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Tidak mungkin ya kita membiarkan saja ya. Nah, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi ya. Jadi selama ini kita selalu menerapkan hukuman atau konsekuensi. Nah, di dalam modul ini saya baru kenal yang namanya dengan restitusi. Ya, jujur saya dulu tahunya hukuman dan konsekuensi. Ya, baik Bapak Ibu, kita nanti akan mempelajari apa itu restitusi. Restitusi ini adalah konsep disiplin, menerapkan disiplin positif ya, belakangnya ada positif. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini kita cermati tindakan kita selama ini. Kalau murid-murid kita ini melakukan
kesalahan atau ketidakpasan dengan keyakinan atau kesepakatan di sekolah kita, yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi. Hal baru yang saya pelajari adalah restitusi. Kalau hukuman itu merupakan mendisiplinkan anak atau menerapkan disiplin dengan identitas gagal. Yang baik, yang sukses adalah membentuk disiplin anak dengan cara konsekuensi, atau yang terbaik adalah menggunakan restitusi. Hukuman ini sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kita saja kalau diberi hukuman rasanya sakit sekali, Bapak Ibu ya. Sama dengan murid kita. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, berarti biasanya ini sudah kita kesepakati bersama. Kalau kamu seperti ini, konsekuensinya begini. Nah, tapi kalau hukuman ini sifatnya mendadak. Kemudian yang restitusi ini merupakan pilihan yang terbaik. Kemudian hukuman ini mengakibatkan ketidaknyamanan untuk murid. Jadi anak untuk jangka waktu yang panjang ini kadang masih terngiang-ngiang, ya. Seperti contohnya teman saya di SMA dulu menghadapi seorang guru yang membuat kesalahan, dia diberi hukuman. Padahal hukumannya itu bukan hukuman fisik, tapi hukuman verbal. Dia ngomongin begini, kamu nggak pernah mengerjakan tugas, baju diluarkan, rambut gondrong, rada dia apa-apa. Ternyata itu masih diingat-ingat sampai sekarang, Bapak Ibu. Tapi itu justru menjadi pemicu, tapi pemicu negatif ya. Jadi dia itu punya keinginan, pokoknya kalau aku besar nanti aku ingin menjadi orang sukses dan menunjukkan pada guru tersebut bahwa saya bisa sukses, seperti itu. Jadi hukuman ini tidak hanya berupa hukuman fisik, tapi larangan misalkan, tapi juga hukuman verbal. Verbal itu berarti perkataan ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu guru, ternyata kadang kata-kata itu lebih celokit atau iya betul sekali. Oke. Jadi itu Bapak Ibu hukuman. Kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid, tapi jangka waktu pendek. Karena apa? Dia itu sudah tahu tentang keyakinan kelas kita. Keyakinan kelas kita apa sih? Kalau saat pelajaran informatika di dalam lab tidak boleh berlari-lari karena ada kabel dilempar. Ya, nanti konsekuensinya apa? Nanti ada kesepakatan. Lah pada saat anak melanggar itu, saya beri konsekuensi, insya Allah. Ya, anak itu tersebut tidak nyaman, tapi tidak nyamannya dalam jangka waktu yang pendek karena dia sudah tahu di awalnya. Kemudian kalau restitusi ini menguatkan untuk murid dalam jangka waktu yang panjang. Jadi ini tidak ada, insya Allah tidak ada efeknya karena restitusi ini nanti anak diberi memberikan solusi sendiri. Kita hanya menuntun seperti itu. Nah ini contoh kata-katanya kalau hukuman. Peraturannya adalah memasukkan baju. Nah kamu harus memasukkan baju dan sebagainya sambil mawangkek, sambil tuding-tuding seperti itu ya. Kalau konsekuensi nanti anaknya ditanya apa ya peraturannya. Kemudian nanti mesti anak menjawab peraturannya dimasukkan dulu ya. Kemudian kamu bisa nggak kalau memasukkan bajumu? Nanti pasti anaknya akan menjawab iya Bu. Nanti kita jangan sungkan-sungkan bilang terima kasih seperti itu. Nah tapi kalau restitusi ini akan lebih baik lagi karena anak walaupun melakukan kesalahan dia sudah yakin pada dirinya sendiri bahwa apa yang dia perbuat adalah salah dan dia mampu mencari jalan keluar sendiri. Sekali lagi kita hanya menuntun sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara. Kita adalah sebagai penuntun. Ini ya. Nanti kita di luar sini juga bisa belajar bareng-bareng. Masih banyak contoh-contoh dari hukuman, restitusi maupun konsekuensi. Kalau hukuman ini bersifat negatif, kalau restitusi ini positif, sedangkan konsekuensi ini netral.
Berarti yang terbaik yang mana Bapak Ibu? Restitusi. Hukuman ini biasanya dibuat oleh guru. Kalau konsekuensi dibuat oleh guru, tetapi atas kesepakatan bersama dengan murid. Restitusi juga sama, ya. Tapi kalau restitusi ini kita hanya menuntun, yang membuat adalah murid-murid kita. Nah, di sini ada contoh-contoh tindakan guru yang di dalamnya termasuk hukuman dan konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku dengan tulisan saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, ya. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan selama 2 kali kalau terlambat hadir atau tidak mengerjakan PR. Ini jelas-jelas merupakan hukuman. Push up hukuman. Tapi kalau misalkan ada kertas atau buku teman yang dicoret-coret, kemudian anak tersebut disuruh menggantikan kertas tugas temannya yang dicoret-coret tadi, itu merupakan konsekuensi. Menumpahkan air, kemudian membersihkan tumpahan air tadi juga termasuk konsekuensi. Terus kalau murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini termasuk hukuman. Baik, Bapak Ibu, anak-anak kita ini cenderung melakukan pelanggaran. Itu dikarenakan kebutuhan dasar manusia. Jadi baik murid atau kita ini sebenarnya mempunyai kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat kebebasan. Yang terakhir adalah kesenangan. Jadi kalau salah satu di antara kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka bisa mengakibatkan tindakan-tindakan yang menyimpang. Jadi kalau murid-murid kita melakukan kesalahan itu sebenarnya patut kita tanya dulu, kenapa dia melakukan hal itu? Pasti karena ada beberapa kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Contohnya di dalam kelas, mondar-mandir kamar mandi. Iya, itu mungkin karena kesenangan ya. Saya lebih senang yang jobo, yang jero mumet mikir pelajaran, pusing, lebih baik di luar adem seperti itu ya. Berarti itu adalah kebutuhan kesenangan, bisa, kebebasan juga bisa. Lah, ini Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi. Posisi kontrol guru menurut Brian Coulson terdapat 5 posisi kontrol seorang guru terhadap siswa atau muridnya. Yaitu yang pertama, penghukum. Oke. Seorang penghukum dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Kemudian yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Nah, pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, menggunakan keheningan yang membuat siswanya menjadi tidak nyaman, bersalah atau rendah hati. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah sebagai monitor atau pemantau. Yang kelima adalah manajer. Kalau kita sudah menerapkan restitusi, Bapak Ibu, berarti posisi kita kira-kira di posisi mana? Manajer. Tapi yaitu ya, kita ini manusia biasa ya. Saya juga biasanya kita itu kok senangnya 1, 2, 3 atau 4. Padahal yang terbaik adalah manajer. Manajer ini posisi mentor di mana guru berbuat bersama dengan murid, mengajak murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukungnya menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi yang terpenting dalam posisi manajer ini, dalam melakukan restitusi ini, ada kolaborasi antara kita dengan murid. Baik, kita saksikan bersama. Ini nanti kita serapi lebih dalam, kira-kira kita itu mirip yang mana ya. Salam bahagia Ibu dan Bapak Guru hebat.
5 posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi. Baik Bapak Ibu, tadi adalah contoh-contoh dari tipe-tipe 5 posisi kontrol guru. Oke, saya percepat. Baik Bapak Ibu, tadi ada contoh-contoh penghukum, kemudian teman merasa membuat murid kita merasa bersalah, dan yang terakhir adalah restitusi. Tapi Bapak Ibu perlu diingat, kalau kita akan menjadi suatu posisi kontrol manager, kemudian kita bisa melakukan restitusi, kita itu harus membuat keyakinan kelas dulu. Jadi pada awal tahun pelajaran, kalau misalkan dulu, sekarang juga tidak apa-apa, bisa oleh kelas ataupun setiap guru mata pelajaran itu membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu bisa diawali dengan sosialisasi kita kepada siswa-siswa kita. Anak-anak, untuk mengawali tahun pelajaran pada semester 1 ini, apa sih yang kita inginkan, yang kita ingin ciptakan di kelas kita ini? Kebetulan saya adalah wali kelas 7F, maka saya saat itu membuat suatu kesepakatan bersama anak-anak. Tetapi Bapak Ibu, jangan kita langsung menyuruh mereka membuat kesepakatan, kita beri sosialisasi dulu. Apa itu keyakinan kelas, apa itu kesepakatan kelas. Kita pancing dengan pertanyaan romantik. Anak-anak, sekolah IPA, kelas impian 7F ini akan kita jadikan seperti apa? Karena kalau tidak demikian, nanti mereka akan menjawab, saya pengen jam kosong, saya pengen bolak-balik ke rumah seperti itu. Jadi kita beri pemantik dulu. Kelas yang kita inginkan itu kelas yang seperti apa? Lah kemudian nanti anak-anak tadi pasti akan menjawab, kelas yang nyaman Bu, biar kita bisa belajar dengan tenang. Bu Anis jangan galak Bu, dan sebagainya. Lah berarti kan nanti yang muncul adalah kesepakatan-kesepakatan yang baik, ya, karena di awal tadi sudah dijelaskan sekolah kelas impian, masa kelas impian selalu jam kosong, kan tidak mungkin. Nah setelah mereka paham, maka kita bagikan kertas. Anak-anak ini disuruh menuliskan. Contohnya yang pertama, tidak boleh ribut, ada. Kemudian ada lagi yang menuliskan tidak boleh berteriak-teriak. Nah, kedua ini kan sama ya. Tidak boleh ribut, tidak boleh berteriak, kemudian mengganggu teman. Itu kan bisa nanti setelah semua jawaban anak-anak, kita kerucutkan bareng-bareng dengan anak-anak tadi. Bayangkan kalau 32 dengan pendapat yang berbeda-beda, kan nanti kesepakatannya banyak. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas ini buatlah yang minim, tapi sudah mencakup semuanya. Jadi perlu kita kelompok-kelompokkan dulu. Anak-anak mesti maju, plok ditempel pakai kertas apa mbak kita yang ada lemnya langsung itu loh, yang merah itu, merah putih berwarna itu ya. Nah itu nanti mereka menulis, tempel di seluruh maju satu-satu ke depan. Setelah itu kita kelompokkan bareng-bareng dengan anak-anak. Kita bacakan satu, dikelompok-kelompokkan. Setelah menjadi kelompok-kelompok kesepakatan kelas, kita bareng-bareng dengan anak-anak menyimpulkan. Jadi anak-anak, kesimpulannya kelas kita ini peraturannya seperti apa ya? Keyakinan yang akan kita anut itu seperti apa? Ya, jadi jangan terlalu banyak. Nah, kenapa peraturan kelas ini perlu dilakukan? Ini adalah, kalau IPA-nya itu embrio apa ya dia? Apa inti dari awal dari budaya positif. Kita buat peraturan kelas tadi, di mana peraturan kelas ini menjadi keyakinan kelas. Kalau semua sudah punya keyakinan kelas, maka akan membentuk lingkungan yang positif. Membentuk lingkungan positif kemudian membuat budaya yang positif. Nah, budaya positif ini merupakan motivasi intrinsik yang dari dalam diri peserta
kita didik sendiri. Ini contoh-contohnya ya. Kalau peraturan itu kata-katanya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kalau keyakinannya tanggung jawab. Ya, ini kata-katanya ini hanya contoh ya. Kita bisa menggunakan kata-kata yang lain. Nah, kalau kita sudah membuat keyakinan kelas, ya, jadi membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, di mana kesepakatan tadi sudah menjadi keyakinan anak-anak kita. Jika terjadi masalah, maka kita bisa melakukan restitusi. Jadi restitusi itu tidak bisa kita jalankan kalau anak-anak kita itu belum ada kesepakatan atau keyakinannya terlebih dahulu, ya. Karena restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi pada murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Tapi restitusi ini sekali lagi awalnya harus ada keyakinan. Kemudian Bapak Ibu, tadi kan kita sudah menjadi guru dengan posisi control manager, ya. Kita kan ini sudah tahu, oh baiknya adalah manajer. Maka kalau ada kesalahan yang terjadi pada murid kita, maka kita jalankan segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua adalah validasi kebutuhan, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi pertama kalau ada anak yang salah itu ditanya dulu, distabilkan dulu, jangan malah tambah menyalahkan. Karena seringkali mereka berbuat salah itu pasti ada sebabnya. Yang pertama tadi ada kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa mereka capai dan sebagainya. Nah ini saat menstabilkan identitas, pertanyaan dulu misalnya seperti ini. Nah, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jangankan kamu, Bu Anis saja pernah melakukannya, ya. Jadi pertama kalau kita sudah menjadi posisi manajer, kita mau memperbaiki kesalahan anak, kita panggil ya, jangan di kelas, kita panggil, biar yang lain tidak tahu. Kita kata-kata yang kita gunakan saat menstabilkan identitas mereka yang pertama adalah tadi, berbuat salah itu hal yang wajar, hal yang manusiawi. Bu Anis juga pernah melakukan, atau kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini, atau bisa juga begini. Nah, kamu tahu nggak ibu panggil ke sini? Misalkan kalau dia menerangkan kesalahannya apa, nah nanti kita jangan malah menyalahkan dia, ya. Tapi kita stabilkan mereka. Baik nak, berbuat salah itu sudah biasa, tapi dalam hal ini Bu Anis tidak akan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita cari solusi bersama. Kemudian setelah tahap pertama, kita validasi kebutuhan mereka. Nah, kata-kata yang bisa kita pakai adalah, Ibu tahu kamu itu sebetulnya bisa melakukan hal yang buruk dari itu, tapi kamu tidak melakukannya kan? Nah, seperti itu. Atau kamu melakukan hal itu pasti punya alasan. Bu Anis boleh tahu alasannya apa sih kok kamu menggunakan motor ke sekolah? Ya, jadi langsung jangan kamu mau ke sekolah tata tertibnya tidak pakai motor kok malah pakai motor, jangan. Jadi kita jadi posisi guru yang manajer. Kemudian kalau ada kesalahan kita jalankan dengan segitiga restitusi. Sekarang yang ketiga, karena segitiga berarti ada tiga, menanyakan keyakinan. Nah ini gawatnya Bapak Ibu, kalau di awal kita belum membuat kesepakatan atau keyakinan, ya kita tidak bisa menjalankan proses segitiga restitusi. Jadi tadi di awal saya sudah menekankan buat kesepakatan atau keyakinan kelas dulu. Itu adalah sumber dari budaya positif. Nah, di akhir nanti anak ditanya, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita, nak, yang kira-kira
tidak sesuai dengan apa yang dilakukan hari ini. Kalau mereka sudah ada keyakinan atau kesepakatan kelas, mereka mesti bisa menjawab, dan mereka pun insya Allah bisa mencari solusi dari permasalahan tadi. Baik Bapak Ibu Guru, ini adalah praktik saya terangkan dulu anak-anak tentang apa itu kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, kemudian mereka saya suruh menulisnya biar kelas 7F ini menjadi sekolah atau kelas impian. Anak-anak saya suruh tempel, kemudian saya kelompok-kelompokkan menjadi beberapa, ya. Kalau terlalu banyak keyakinan atau kesepakatan mumet Bapak Ibu, kita kelompok-kelompokkan biar mengerucut. Nah ini di 7F Bapak Ibu bisa persani saya tempel di papan, ya. Kalau kesepakatan atau keyakinan kelas jangan menggunakan kata-kata dilarang, tapi gunakanlah kata-kata yang baik, ya. Contohnya seperti ini. Kalau ini, jangan membuang sampah sembarangan. Jangan dipakai, ya. Pakainya buang, ya. Ini adalah restitusi. Jadi saat saya menstabilkan identitas anak, saya berusaha untuk tidak membuatnya merasa bersalah, ya, tapi ingin membuatnya merasa yakin bahwa apa yang ia lakukan ini memang benar-benar tidak sesuai dengan keyakinan yang telah dibuat bersama-sama. Suaranya kok tidak terdengar, ya? Tertidur di kelas, padahal biasanya nggak pernah loh. Ada apa ya? Saya mengantuk, Bu. Lah, kira-kira kalau tidur di kelas saat pelajaran itu baik atau tidak ya menurut kamu? Tidak, Bu. Saya salah. Saya minta maaf. Bu Anis tahu, semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Anis juga. Tapi yakinlah bahwa kamu pasti bisa menyelesaikan hal itu. Oh iya, jam berapa kamu tidur tadi malam, Andi? Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu hingga kamu tertidur di dalam kelas saat pelajaran Bu Anis. Saya tidur jam 11 malam, Bu, karena saya bermain game online. Iya, Bu, saya minta maaf. Baik. Oh ya, Andi, kamu masih ingat tidak dengan kesepakatan kelas kita tentang bersemangat dalam belajar? Iya, Bu, saya masih ingat. Jadi kamu meyakini ya tentang keyakinan kelas kita bahwa kita ini harus bersemangat dalam belajar. Iya, Bu. Nah, terus kalau kamu ini kemarin kan tidur-tiduran kelas dan sekarang kamu yakin dengan kesepakatan kita tentang semangat dalam belajar. Nah, kira-kira setelah ini apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memperbaiki kesalahan saya yang sudah saya buat dan tidak akan mengulanginya lagi. Saya akan tidur lebih awal dari biasanya supaya saya tidak mengantuk saat di dalam kelas. Baik, Andi. Bu Guru bangga sekali dengan sikap kamu ini. Kamu akan berubah menjadi anak yang lebih bersemangat lagi dalam belajar. Gitu ya? Iya. Baik, terima kasih. Baik Bapak Ibu, tadi adalah contoh dari restitusi. Jadi anak distabilkan, kemudian terakhir membuat bukan kita yang memberi solusi, tapi murid kita sendiri. Ini adalah contoh. Kalau ini contoh nyata ini. Bapak Ibu guru yang mengajar kelas 7 pasti sudah kenal. Ya, ini adalah
saya sudah mempraktekkan restitusi terhadap siswa kita ini. Alhamdulillah sekarang sudah membaik, walaupun ya yang namanya manusia tidak sempurna, pasti ada kekurangan. Kita pun juga sebagai guru sering melakukan kesalahan. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah pengimbasan atau penularan modul 1.4 tentang budaya positif ini sudah saya sampaikan menurut pemahaman saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Dan sekarang saatnya tanya jawab dari Bapak Ibu guru sekalian. Ada yang mau bertanya? Monggo. Bu Maulida, monggo. Baik, terima kasih Bu Anis atas kesempatannya. Saya ingin bertanya, apabila ada kegagalan dalam kita melakukan proses restitusi tadi ya Bu, maka apa yang baiknya kita lakukan? Seperti itu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Maulida terhadap pertanyaannya. Jadi memang Bapak Ibu guru, itu tadi kebetulan siswa yang bermasalah, tapi bukan siswa-siswa yang berkebutuhan khusus, jadi gampang direstitusi. Bu, jika segitiga restitusi ini tidak berhasil bagaimana? Nah, kita bisa, tadi kan kita sebagai manajer ini, kita sesekali bisa turun posisi ini, kita bisa sesekali menjadi pemantau, ya, kemudian bisa menjadi teman, tapi setidaknya hindarilah menjadi posisi penghukum. Penghukum itu dilakukan jika memang benar-benar mepet kita tidak bisa menjalankan posisi kita sebagai pemantau maupun teman. Jadi tidak harus seperti itu ya Bu Maulida. Kalau siswa-siswa khusus kita melakukan pendekatan yang lain. Kita juga bisa melibatkan orang tua, ya. Kita sebagai guru, wali kelas tidak harus BK, kita bisa mendatangi orang tua. Kenapa sih anak-anak ini kok bermasalah? Biasanya anak-anak kita yang seperti itu mesti ada sesuatu yang tidak bisa mereka ada kebutuhan yang tidak bisa mereka dapatkan tadi. Ya, jadi ini tidak mutlak harus segitiga restitusi. Ini bagi siswa-siswa yang sudah mempunyai keyakinan di dalam diri mereka masing-masing. Tetapi Bapak Ibu, kita sebagai guru punya tugas besar, tanggung jawab besar, yaitu menjadi posisi manajer, berusaha ya, sedikit demi sedikit, tidak mudah membalikkan, tidak seperti membalikkan sebelah tangan langsung balik, itu enggak, tapi kita sedikit demi sedikit, karena sesuatu yang besar itu dimulai dari hal yang kecil. Tapi kalau tidak kita mulai dari sekarang, kapan dan kita akan mempunyai budaya yang positif. Inilah yang diharapkan oleh kurikulum Merdeka. Baik, dari pagi tadi ya sudah 1 jam lebih. Ada yang bisa menyampaikan refleksi dari kegiatan ini? Monggo Bapak atau Ibu yang lain, monggo Pak Bintang gitu. Refleksi dari kegiatan hari ini. Terima kasih. Untuk refleksi, perlu apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi saya tadinya itu pada yang nomor 1 maupun 2, yaitu sering menghukum, tidak tahu masalahnya apa, yang penting anak sudah salah ya langsung dihukum maupun dibuat bersalah. Namun ketika mengikuti pembelajaran ini, pengimbasan, perasaan saya itu muncul, ternyata apa yang saya lakukan sebelumnya itu ternyata salah. Seharusnya saya di posisi 4, 5
4 atau 5. Iya. Yang kedua, Bapak. Yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi khusus mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Perasaan saya sangat senang sekali, bertambah ilmunya. Iya. Terus. Yang tadinya anak harus manut mengikuti apa yang diinginkan oleh guru, ternyata tidak sepenuhnya seperti itu. Ternyata anak sendiri, kita hanya memotivasi anak untuk menjadi dirinya sendiri dan mendapatkan solusinya. Yang ketiga, saya akan menjadi among seperti apa? Apakah setelah mengikuti pembiasan ini? Saya mau menjadi seperti apa setelah sesi pembebasan ini? Itu menurut dengan saja kita. Menurut saya ingin menjadi yang guru yang nomor 5 itu, Manajer. sebagai manajer. Terpaksanya ya nomor 4. Matur nuwun. Bintang. Ya, jadi Bapak Ibu, 5 posisi kontrol ini yang terbaik adalah manajer. Tapi kalau kita sudah, wah manajer kok ini kayaknya anak kok nggak bisa seperti apa yang ditanyakan Bu Maulida tadi, kita bisa ke teman atau pemantau. Begitu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Tepuk tangan untuk kita semua, Bapak Ibu guru hebat SMP 1 Karanganyar. Spekar. Baik Bapak dan Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekeliruan karena kesempurnaan hanya milik Allah. Dan apa yang saya imbaskan ini adalah yang bisa saya tangkap dari modul 1.4 dan dari fasilitator saya Ibu Jati Mulyani SPD EPD. Kemudian untuk acara penutup, kita tutup acara pada siang hari ini dengan ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua dan dengan bacaan hamdalah bersama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi